Ibagas Yesus Kristus. Selamat datang ma hubani nasyam hasoman na baru marminggu sadarion di gereja BKP Sarapaninda. Harapan nami asetong mahitai John Rup mamuji Tuhan. Paima ipukah kebakyata ase handphone silent. Kita saat teduh. Amin. Riap ma hita jongjong. Puji hita Tuhata, mandoding hita humbani haleluya, nomor 302 ayat sada das subani ayat tole. Amin. Ai ipili dohita ibagasia sangalape itome dunia on ase kosing hita anjalang panurakon ilobe ibagas holong iuhur. Gabe puji-pujian bani idop ni hurni namar muliain nadi konina bata bagas nahina holongan niin. Naunja binerehoni bata ibaga sapentaran apa hawuron. Isurahon dobani gokni panorangni pasadakon haganuk nadong inagori atas apa ni atas tanoon itoru ni sada ulu aima Kristus.
puji hita tuhata, mandoding hita humbani haleluya, nomor 234, bait sada dasubani bait tolu. Martonggo mahita sopot kon hitama dosata. Ham Tuhan naibata, ibagas toruh niuhur roh dohanami hubamu, masopot kon dosa nami. Aina mangaku dohanami, bue dolang ihorjaon hanami, ahana patut si horjahonon nami. Halaniai, patut dohanami homa uhummu, ham Tuhan, idok ma uhurmu ban nami. Gatido hanami mangelak humbani tanggung jawab nami, napajongjongkon hasitongan, pakon habonaranmu, jana hurang barani do hanami mamorsan silang, halani mabiar hanami bani resiko. Buenando ipake hanami panorang, mamikirhon diri nami sandiri, marimbang mamikirhon nahinarusuhkon niuhurmu. Paluahama hanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, idok ma uhurmu ban nami. Sonari ibuan hanami do haganup dosa nami hulubimu, irik mangakuhon. Nasirsir do hanami pabawyunmu, asiboy hanami mandalan kon hatamu,
janah berehama tondoimu, laho mambubai hanami, bani goluh nami. Ham Tuhan, idop ma uhurmu banami. Tangar anjaha hapor sayai hitama hatani nai bata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Ulang homa biar, ai audo simadaho, domma hudilo goranmu, audo simadaho. Tapi domma iparjabolon ho au marhite dosamu, domma ilojai ho au marhite hajahatonmu, au sendiri pasalosehon palanggaronmu halaniawi. Anjaha dosamu sengbe padingat dingatonku. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganupan dosata halaniai. Pataridahkon hitama tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Hundul makuria. Mandoding mahita. Puji hita Tuhatta, mandoding hita humbani haleluya, nomor 341 bait 2 takon marantoni. Tangar hitama hatani nebata, na tersurat bani Yesaya 65 ayat sada dasubani ayat sia. Sirsirdo ahu pindahan ni halak, naso sukun-sukun baku. Sirsirdo au jupahan ni halak, naso mangindahi au. Nikudo dopak bangsa, naso mandilo goranku, ijon do au. Ijon do au. Hupaherbang do tanganku ganuk ari,
bani bangsa na manendel, na mardalan bani dalan na somadear, na so mangihutkon rosuh ni uhur ni sandiri. Hubani bangsa na pagara ringis kutongtong, na manggalang ibagas pohon, anjaha na manutung dahupa iatas batu bata. Na hundul bani tanoman, na marborngin ibagas liang, na mangankon gulay babi, anjaha kuah ni si panganon si hagigihon kudo ibagas hudon ni si dia. Na makatahon, padaw dirimu humbakku, ulang dohori au, ay au do napapasing ho, ningon gabe timus do si dia ibagas igungku, gabe apuy nagara tongtong. Tonggorma, tarsurat do ilobehu, seng anjay sip au, tapi say luluhonon kudo tongon, balas konon kudo bani abingan ni si dia. Hajahaton ni si dia ay, apa hajahaton ni opung ni si dia ni Jehovah, halani manutung dahupa si dia iatas dolok, anjaha ipahiri au iatas ni butu-butu, halani ay, suhat konon kudo bani abingan ni si dia, upah domu bani pambahenan ni si dia ay. Sonondo hata ni Jehovah, songon parhasa ni halak, anggo adong ope bah ni ibagas buah anggur, ulang ambuk konin, dong ope pasu-pasu izin, sonaido bahenonku, halani juak-juakku, seng parsediaonku si dia ganuk. Parohonku do ginopar humbani Jakob, apa sada hala si tean dolokku humbani Juda, na pinilihku do manean tanoin, anjaha juak-juakku marianan izin. Amen. Mandoding mahita. Puji hita Tuhata, mandoding hita humbani haleluya, nomor 326, bait sada pakon bait 2. Saksihon hitama hapor sayaon tain,
songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanohon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargogo na so tarimbang, na manupalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sangga nape haliapan, marhite tunduy na pasing, na manaron na pangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turu naguri turu, mula manggulum bani na mate, bani ari patuluhon. Nai usurga, anja undul siamon ni nai bata bapa, pargogo na so tarimbangin, hunjay maia mula magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Au porsaya bani tunduy na pasing, bani kuria parsaran na pasingin, parsaoran ni segala mampasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani hagoluhan asa dokani dokani. Amen. Hundul ma kuria. Mandoding mahita. Paima mandoding hita, pangar hita lobe persembahan pujian dari tim doa pagi.
hita tuhata mandoring hita humbani haleluya nomor 450 bait sada pakon 2. Martonggo mahita. Tuhan Bapa nami, na isombahan nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus ipaluhan nami. Ipuji ipasangap hanami doham Tuhan. Ihapkon hanami do, tongtong do ihasomaniham iramotiham haguluhan nami, das hubani panorangon. Domabaha Tuhan berkat na melimpah, nadop ijaluhan nami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Malas uhur nami, Tuhan persaya doha nami, bani ari-ari naloro, bani hanap manapaki ari naloro hanami, tetap doha nami maronjolan hubamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bani siang nerion, domaha nami memuji pasangapkon ham, lewat puji-pujian nami. Aseboy main Tuhan, nagabe marmulia matongtong igoranmu, tarlobih maay ikuriaon. Bahayan ham mahanami tongtong, si pamuji goranmu, lewat haguluhan nami, idia pehanami makorjahon horjanami. Tuhan, bani panorangon iondoskon hanami ma, tonggo syafaat nami hubamu. Iondoskon hanami do haganupan kuriamu GKPS Harapan Indah. Iondoskon hanami do kesehatan nami Tuhan. Bereham hanami kesehatan na sempurna na prima. Asiboy hanami ibani na sehat. Mandalankon haganupan pakorjaon nami. Tarlobih maay malawan haganupan virus na adong i dunia on Tuhan. Bereham hanami hikmat tongtong. Boy hanami menjaga kesehatan nami lebih baik lagi.
Sunay do huma Bapa yundos kon hanami do haganupan pakorjaon ni kuriamu ijon. Tuhan hadir maham tongtong asiboy hanami semangat tongtong makorjahon horjanami. Jana boy hanami memperoleh berkat na melimpah melalui pakorjaon nadop ondos huban nami haganupan. Sunay huma Tuhan jadion ham hanami inang pakon Bapa gabe keluarga si pambobay ubani niombah nadop ondos putongah-tongah keluarga nami be Bapa. Bereham hanami hikmat boy hanami membimbing niombah nami terlebih maai membimbing iman percaya niombah nami ase semakin hari iman niombah nami bertumbuh ibagas Tuhan. Sonai homa Bapa yundoskon hanami do niombah nadop ondos homa hutongah-tongah keluarga nami be mulai maai bani terkecil sampai masa studi TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Tuhan persaya do hanami Bapa anggo iundoskan hanami sepenuhna niombah namion hutanganmu jadi niombah na takut akan Tuhan janah niombah na pintar ibagas Tuhan do haganupan niombah namion. Hamdo tongtong menjagai sidea idia pe sidia Marianan baik maai ipersikolahan baik maai ipermainan ni sidea tongtong tutup bungkus sidea dengan kuasa darahmu Tuhan boy tongtong sidea ibani na sehat sempurna. Sonai huma Bapa ngwadong keluarga niombah na bani panorangon lagi mencari pekerjaan. Tuhan persaya doa nami domai sediaun ham pekerjaan na terbaik bani niombah nami. Asibere hama tongtong sidia semangat lahu mandarami korjani sidia. Dan ngwadong niombah nami na lagi mencari pendamping hidup. Tuhan persaya doa nami homa doma tetapkan ham pendamping yang sepadan yang takut akan Tuhan bani niombah nami be Bapa. Ase bereham sidia hikmat, bereham sidia semangat tongtong, ase jumpa holi pasangan ni sidia na sesuai hubani harosu ni uhur ni sidia. Tuhan bani panorangon martonggohan nami secara khusus Bapa, aima tim pengadaan gereja nami na sihol bolion nami Bapa na i Ruko Aralia. Jana panorangon tim kantoria nami nalaho penggalangan dana do IGKPS Tangerang. Tuhan pekerjaan yang sungguh berat bagi hanami selaku jolma. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Engkau akan cukupkan melalui tim Rodsonami pakai ham sidia Tuhan membuka jalan, membuka tingkap-tingkapmu melalui kuria GKPS Tangerang bani panorangon. Melalui berkat nadop ijaloni kuriamu i Tangerang Tuhan. Pakai ham sidia untuk hanami saling berbagi, saling mengurupi sa GKPS na adong i harapan indahon. Bereham sidia semangat tongtong. Bereham sidia huma kesehatan haganupan na ambil bagian bani panorang on Tuhan. Boy tongtong sidia semangat mangidangi Tuhan lewat penggalangan dana Bapa. Sonai humadu huma hanami haganupan kuriamu na tading ijon. Agepe nalang roh Tuhan. Bereham hanami hasadaun niur haganupan. Bani acara nami holi bani tanggal 10 Juli on Bapa. Boy hanami bersuka cita bani perayaan ulang tahun nami yang ke-9. Sonai age Bapa para donatur nasihol undangan nami. Tuhan hamba tongtong na membuka dalan semangat hubani sidia. Asiboy perayaan ulang tahun namion, sonaya ge pencarian dana, boy terberkati, jana boy dapat hanami ibagas goranmu Tuhan. Katiham panitia, asa daun niuhur, nado merloja-loja, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, menguasai hati pikiran ni sidia haganupan, boy terus semangat, bani mandalankon tugas pelayanan ni sidia. Tuhan yodoskon nami dohoma panorangon aima pendeta full timer inang bipo na melayani hanami ijon kuriamu. Tuhan Engkau yang terus memberikan hikmat marifat daripada Tuhan. Boy sedia melayani tongtong ibagas na luar biasa Tuhan. Boy hanami menjalo firman-Mu
yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Bernaboy on gabi bohal nami mandalankon guluh nami ari-ari. Berkati ham kesehatan ni si dia. Sonaya gin keluarga niomba ijape Marianan Panorangon. Tuhan yondoskon hanami doh mahaganupan parhorja ni kuriamu ijon. Tuhan hama tongtong na memberi hanami hikmat. Ibani hahurangan ni nami pelayanan. Hama tongtong na menjamah hanami Bapa. Ase huboi hanami melayani dengan penuh sukacita, penuh hikmat na humbani Tuhan. Terima kasih Tuhan, yodoskon hanami dohoma orang tua nami nadop lansia, baik maay na ijon sonaige na ihuta Tuhan. Ibani masa tua ni sedia porsaya doha nami, yondoskan hanami orang tua namion sepenuh na hutanganmu Bapa. Bereham tongtong sedia sukacita malas niuhur na humbamu, boy sedia mandalani goluh ari-ari ni sedia. Jana melalui hanami haganupan niomba sonaya gepe hopu, ada terus sukacita mengalir bani orang tua nami haganupan. Terima kasih Tuhan bani jemaatmu, na mungkin perlu besahali roh bani Panorangon, riap hanami memuji pasangap kon ham ijon Tuhan, pasu-pasu ham kesehatan ni sedia, berkati ham haganupan pakorjaun ni sedia Tuhan. Terima kasih Bapa, satu kinari pesiol tangaron nami ma firman-Mu, boy hanami membuka uhur pakor pikiran nami, boy hanami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, on matonggo nami, ibagas goran ni anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing ma goran-Mu, Ajari hama hanami laho papasikon goranmu. Marhite hon asirsir hanami manangihon. Pakon na korjaon hatamu ibagas goluh nami. say rohma harajaon-Mu, say saut ma harosu niuhur-Mu inagori tongahon, songon na inagoriatas. Tundui-Mu na pasing mamarianan bay nami, ase ipargogoyan nami lao pataridakon tanda-tanda ni arajaon-Mu. Pakon pasaut ko narosu niurmu itanoon. Marite pambalusion apa pangabak na talup ilobemu. Berehama benami sadarion hagoluhan ari-ari. Ajari hama nami aselambin mangida, mananda jana mamboto, napita hamdo harohan ya guluhan nami. Aseya malaskong na nami buweni silayak-layakmu, nado bineremu pakon nasiol bereonmu opebay nami. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ajari hama hanami makalongi asoman nami, songon pakalongimu bay nami. Ase nama dear ibain hanami, balos ni na jahat, lang marsubil, lang mardondom, lang marnapas ni uhur, hanami hubani hasoman. Pargogoy hama hanami, ase tongtong mambalusiham, jana makalungi hasoman. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluahama hanami humbani pangago. Ham Tuhan ay bata, parorot anja parmudu-mudu hama hanami, laho malembangi dosa pakonsiding ni sibolis. Ase monang hanami manginibang pangagugoy. Ay hamdo si madaharajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sa dokah ni. Amen. Hundul makuria, mandoding mahita. Puji hita Tuhata, mandoding hita humbani haleluya. Nomor 472 bait sada pakon bait 2. Tuhan, nasa sir-sir makasoman.
kasurunuan ng ika'y nononti, nagamin sulubani at dalananti. Sonari tangarhita ma tingting ni kuryata ibagas na sa minggu. Salam buat kita semua. Ting-ting GKP Harapan Indah dalam minggu ini. Yang pertama, mengenai keuangan. Keuangan jemaat per 19 Juni 2022. Saldo kas bulan sebelumnya 3.954.730 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan saat ini 1.634.480 rupiah. Adapun perinciannya, apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, dapat menghubungi Bendahara Huria maupun PHMJ. Yang kedua, keuangan pengadaan gedung gereja Harapan Indah. Saldo minggu sebelumnya 106.741.114 rupiah. Pemasukan diterima BNU Vincent, yaitu keluarga dari Samas Janerson Damani sebesar 500.000 rupiah. BNU NN 250.000 rupiah. BNU dari Andri Sinaga Boru Purba. Beliau adalah keluarga dari calon Samas Jelita Purba. Kemudian BNU dari Regina Boru Damanik. Ini dari keluarga calon Sintua Inang Rosliati Parapat sebesar 218.700. Maaf, tadi dari keluarga Jelita Purba itu 1 juta rupiah. Kemudian BNU dari keluarga Bapak San Ricardo Saragi Sumbayak. Inang itu Boru Situmorang. Jadi beliau adalah bekas jemaat di sini yang telah pindah ke Sindaraya. Sebesar 1.500.000 rupiah. Sondiraya, maaf. Kemudian telah diterima janji iman dari jemaat pada minggu ketiga sebesar 500.000 rupiah. Kemudian terima dari Bapak Waldensius Girsang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian penerimaan sementara roadshow minggu kemarin ke GKPS Cikoko sebesar yang telah diterima 26.480.000 rupiah. Dan yang belum tunai itu kalau di total dari Cikoko kemarin sebesar 42 juta lebih hasil roadshow minggu kemarin. Sedangkan pengeluaran sebesar 3.214.000 rupiah. Sehingga saldo akhir pada saat ini keuangan pengadaan gereja sebesar 143.975.000 rupiah 814. Kemudian keuangan dari seksi Inang pada bulan Mei 2022. Saldo awal Mei kemarin sebesar 1.725.300 rupiah. Pemasukan 709.000, pengeluaran 1.104.300, saldo akhir 1.330.300 rupiah. Kemudian kondisi keuangan sektor untuk bulan Mei.
sebesar saldo akhir sebesar 4.214.400 rupiah. Kemudian untuk penerimaan pagi ini pada saat ibadah sebelum dimulai, yang pertama telah diterima BNU dari keluarga Derman Munte Inang Boru Aloho, yaitu dari jemaat GKPS Efrata Pematang Siantar yang hari ini ikut beribadah dengan kita, untuk pengadaan gereja sebesar 300.000 rupiah. Terima kasih Bapak Inang, semoga berkat yang melimpah buat keluarga Bapak Inang, partisipasi buat gereja kami. Kemudian dari keluarga calon Samas Bapak Erikson Suhendar Manurung Inang Samas Boru Sumbayak, persembahan bulan Mei sebesar 100.000 rupiah. Kemudian dari keluarga Bapak Sintua Ronaldo Sitopu Inang Boru Hutagalung, persembahan bulanan untuk Juni 100.000 rupiah. Kemudian dari keluarga Bapak Doni Rispan Sinaga Inang Boru Sembiring, persembahan bulanan Mei sampai Juni sebesar 200.000 rupiah. Kemudian dari keluarga Bapak Periama Damanik Inang Boru Marpaung, persembahan bulanan Mei Juni sebesar 200.000 rupiah. Kemudian dari keluarga Bapak Rudiwat Sumbayak Inang calon Situa Boru Parapat, persembahan bulan Juni sebesar 100.000 rupiah. Kemudian dari keluarga Bapak Arion Saragi Inang Boru Sitopu, persembahan bulan April Mei Juni sebesar 300.000 rupiah. Demikian untuk keuangan, dan saat ini warta kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah. Yang pertama, ibadah anak sekolah minggu hari ini 19 Juni, kelas kecil dan kelas besar dilakukan di lantai 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari ini tim kantoria dan tim pengadaan gereja kembali melakukan pelayanan kasih, yaitu merupakan kesaksian pujian dalam rangka penggalangan dana ke gereja GKPS Tangerang. Dan minggu depan tanggal 26 Juni juga akan melayani kesaksian pujian ke GKPS Cibubur. Yang ketiga, bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk konseling diskusi firman Allah, maka di GKPS Harapan Indah akan dilayani oleh pendeta full timer Bapak Pendeta Raja, yang dilakukan hari Selasa 21 Juni pukul 10 sampai pukul 15. Kemudian untuk PA Seksi Inang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juni pukul 18 WIB, dilanjutkan sermon lokal Majelis Ketua Seksi Calon Sintua Calon Samas GKPS Harapan Indah, yaitu pada pukul 19.30 bertempat di gereja GKPS Harapan Indah, dan sebagai tuan rumah Bapak Rudiwat Sumbayak. Kemudian pertongguan rumah tangga hari Jumat ini 24 Juni pukul 19.30 akan dilaksanakan di GKPS Harapan Indah. Sebagai sipar tugas, Rambilan Bapak Sintua Jarisden Damanik, Ragenda Inang Sintua Vietnami Munte, Pemuban Doding Inang Sintua Nurlela Sinaga. Model C, ya, tuan rumah keluarga Periama Damanik Boru Marpaung. Yang ketujuh, pengurus seksi Bapak Resort GKPS Cempaka Putih mengundang semua Bapak seresort Cempaka Putih untuk mengikuti partonggon, yaitu pada hari Sabtu 25 Juli pukul 7 pagi sampai selesai. Pembicara Bapak Pendeta Richard Purba. Tempat offline di Pantai Ancol, agar semua seksi Bapak dapat mengikuti acara tersebut. Dan dengan demikian, untuk sementara acara doa pagi di gereja ini akan dilanjutkan Sabtu depannya kembali. Yang hadir pada sermon lokal pada Rabu 15 Juni yang kemarin, dari 30 orang majelis ketua seksi, yang hadir 23 orang. Puji Tuhan, meningkat setiap saat. Yang kesembilan, bagi jemaat GKPS Harapan Indah
yang akan memberikan persembahan BNU dapat mentransfer ke rekening BRI, nomor telah tercantum, dan untuk BNU pengadaan gereja Bank Mandiri. Jadi BRI untuk kuria, Mandiri untuk pengadaan gereja. Ting-ting tambahan, sehubungan dengan Bapak Pendeta Richard kemarin selama 2 minggu lebih berada di Bethlehem. Jadi mohon maaf untuk pengajuan surat pindah baru bisa kemarin Sabtu saya minta tanda tangan. Dengan ini diinformasikan bahwa mengajukan pindah keluarga, satu nama suami Andre Daniel Purba, tanggal lahir 21 April 1983, nama istri atau inang Apriani Sabrina Saragi, tanggal lahir 12 April 1987. Anak Kevin Antonius Daniel Purba, tanggal lahir 3 Oktober 2012. Kedua, Kila Anastasia Febriana Purba, tanggal lahir tanggal 7 bulan 2 2019. Alamat rumah Susun Klender, Blok 62/2/5 RT 10/001 Jakarta Timur. Bahwa beliau mengajukan pindah ke Jemaat GKPS Klender. Demikian surat pindah ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Pendeta Dr. Richard Siboro, Sintua Ricardo Purba sebagai pengantar jemaat, Sintua Menangan Purba sekretaris jemaat. Kemudian kita menerima surat permohonan yaitu dari Yayasan Rumah Berkat Keluarga, yaitu yayasan yang ingin mengumpulkan dana. Sebentar saya bacakan supaya kita bisa memaklumi. Melalui surat ini kami atas nama Yayasan Rumah Berkat Keluarga Runamar memohon izin kepada jemaat GKP Harapan Indah untuk menjual tisu kepada jemaat dalam rangka penggalangan dana misi untuk mendukung pelayanan yang akan dilakukan oleh Pendeta Ida Turnip STH yang melakukan pelayanan di daerah Flores, Ruteng, dan Sabu, Nusa Tenggara Timur. Jadi minggu depan ada menjual tisu. Nah, surat permohonan ini telah kita dengar bersama. Petugas minggu depan perambilan Bapak Pendeta Adrian RN Purba. Jadi minggu depan adalah pertukaran pelayanan sedistrik 7 pendeta. Jadi yang melayani dari GKPS Bekasi yaitu Bapak Pendeta Adrian RN Purba. Peragenda Bapak Sintua Jaris dan Damanik, Pembeban Doding Bapak Sintua Monangan Purba, Pembeban Tingting Bapak Sintua Saat Simar Mata, Panggalang 1 Inang Samas Ida Diarni, Panggalang 2 Inang Samas Juliani Sumbayak, pemerhati Bapak Samas Janerson, pemusik singer dari Kantoria, model ibadah A, kesaksian pujian agar dipersiapkan dari seksi Inang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah di Gereja GKPS Harapan Indah. Engkau melihat Tuhan, banyak rencana-rencana kerja yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati, Engkau tunjukkan jalan, Engkau berikan kekuatan Tuhan setiap orang yang mau melayani di gereja ini. Terkhusus semua kami jemaat GKPS Harapan Indah yang menginginkan gereja baru yang akan kami beli, sedikit atau banyak adalah itu merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Untuk itu kami memohon kiranya berkat-berkat yang baru juga Engkau berikan kepada seluruh jemaat kami dan seluruh yang telah memberikan kepada kami, yaitu
tamu-tamu kami maupun orang-orang yang berpartisipasi untuk pengadaan gereja kami. Kiranya Engkau berkati supaya mereka juga memberikan berkat kepada orang-orang seperti kami juga. Demikian juga Tuhan, setiap rencana kerja dari semua seksi yang ada di gereja kami ini, kiranya Engkau berkati juga Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau berikan waktu supaya semua berjalan dengan baik dan benar. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mendoding mahita, Paima itangar hita ambilan, puji hita tuhata, mandoding hita humbani haleluya, nomor 10, bait 1 sampai 2 tambah 3. Hallelujah,
Ibagas uhur namar tarima kasih. Hanami rohman rogop hulobemu. Ham nei bata Jahoba Bapa nami. Na ihapor saya ihanami. Marhite Yesus Kristus si paluah kanami. Tarima kasih matongon bamu Tuhan. Sonin ma bagal ni holong ni ateimu. Marmudu-mudu pargoluhon nami. Rosidas bani panorang on. Tuhan, sihol mahanami, manjalo tadah ni partonduyon nami in mahatamu nama pasing in. Bereham tonduy na pasing, mangajari hanami. Aseboy iarusi hanami hatamu in. Tarlobih Tuhan, ihaguluhkon hanami, bani pardalanan ni guluh nami si ganupari. Juak-juakmu naso margagan onpe Bapa. Ipaondos kanami hubamu, hamma namamparmalui, laho padaskon hatamu in. Ibagas Yesus Kristus, ijalo hanami mahatamu nama pasing in. Amen. Shalom batahaganupan Bapa Inang. Dear, mari kita membuka Alkitab kita. Khotbah kita pada hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3. Dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Boleh ditampilkan bahasa Indonesia, Bang? Dia rinang Bapa halani dom mataridah bani layarta. Kita membaca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat ganjil, inang Bapa nama poso dan anak-anak kami ayat genap. Kita akan memulainya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Horas mabataganupan Bapak Inang. Shalom. Salam sehat batahaganupan. Kita haganupan hinargani Tuhan ta, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, maka kita mengetahui Bapak Inang, bahwa Paulus pernah menyampaikan Injil keselamatan. Injil kabar baik kepada jemaat yang ada di wilayah Galatia pada waktu itu. Jemaat yang terkasih, Injil yang diajarkan adalah tentang Yesus. Tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Tentang keselamatan semua orang percaya. Injil yang diajarkan itu bertujuan bagaimana semua orang yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Bapak Inang kita haganupan menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa-dosa mereka. Itulah kabar baik
Itulah pesan Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Bahkan juga sampai pada saat ini kepada kita, jemaat GKPS Harapan Indah. Inang Bapak Itaganupan, pengampunan itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian semata. Bukan karena amal. Sedohalani na dongi baik kam. Sedohalani na hebat may baik kita bantuhani. Sedohalani jagoni pelayanan tak. Tapi itu adalah anugerah dari Tuhan kita semata. Anugerah pengampunan, anugerah keselamatan itu diterima oleh umat manusia hanya katanya di sini dengan beriman kepada Yesus Kristus. Halani hapor sayaon do. Ay masih topik takan na itu. Gabe anak-anak ni naibata, halani hapor sayaon hubani Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah karena melalui iman kepada Yesus Kristus. Artinya Bapak Inang, sebagai umat kita harus mempercayai. Dan kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tongon, benar. Orang Galatia banyak yang mendengar Injil yang diajarkan oleh Paulus. Dan mereka juga percaya kepada Yesus. Dan merekalah yang dikatakan jemaat perdana yang bersekutu pada waktu itu setelah mereka mendengarkan Injil Kristus di tengah-tengah wilayah Galatia. Jadi karena pendengaran akan firman, menerima Yesus melalui iman, di sanalah bertumbuh menjadi jemaat, menjadi gereja, menjadi orang-orang percaya. Pada waktu itu, Bapak Inang, setelah perkembangan kemudian hari, atau katakanlah setelah Paulus pergi meninggalkan jemaat Galatia, untuk menyampaikan Injil kepada jemaat-jemaat lain, itu artinya memang pengajaran kepada jemaat Galatia itu sudah cukup matang. Maka dia harus mencari wilayah yang baru, wilayah yang belum disentuh oleh Injil. Dan Paulus pergi ke kota lain untuk mengabarkan Injil. Di sanalah kelihatan bagaimana daya tahan uji kepada jemaat Galatia. Dan saat itu jugalah Bapak Inang, kota Roma pada saat itu ditinggalkan oleh Paulus dan berdatanganlah pengajar-pengajar sesat ke tengah-tengah jemaat Galatia. Ada pengajar sesat yang mengajarkan mereka tentang ajaran Yudaisme, yaitu pengajaran yang menekankan tentang keutamaan hukum Taurat. Karena mereka memahami dengan melakukan hukum Taurat, jalan satu-satunya mereka mendapat keselamatan. Dan ternyata memang Bapak Ibu, sebahagian jemaat Galatia menerima ajaran itu. Dan mereka percaya tentang itu. Sehingga bagi mereka bukan Yesus lagi sebagai keselamatan. Tapi yang menjadi keselamatan bagi mereka adalah dengan ketekunan mereka melakukan ketentuan-ketentuan hukum Yahudi. Ay masih sedia maka tahun. Karena melakukan hukum Taurat mereka selamat. Kalau aku melakukan kebaikan aku selamat. Kalau aku melakukan hal-hal yang bijak kepada semua orang maka aku akan selamat. Intinya Bapak Ibu, dengan perbuatan amal mereka mengatakan mereka menerima keselamatan. Jadi kalau kita lihat di ajaran Yudaisme itu ada 613 titah, perintah, larangan yang harus dan setiap saat dilakukan oleh jemaat pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan rasa kekecewaannya sekaligus menegur jemaat Galatia, mengingatkan mereka. Apa kata Paulus kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 6? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia.
yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Ini kata Paulus, aku heran. Setelah sekian lama kamu berada dalam Injil Kristus, tapi ternyata setelah beberapa saat saja pengajar sesat itu datang, kamu berbalik, kamu kembali menerima kepada Injil lain. Maka di dalam pasal 3 ayat 1, Paulus katakan, hai orang-orang Galilea yang bodoh. Angko bani bahasa Simalungun ini. Nasiam halak Galilea. Nalang maruhur. Keraskan Bapak ini. Hai orang-orang Galilea yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Ini sudah mempengaruhi kamu. Siapa yang mempengaruhi kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan di depan terang. Bapak Inang, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saya tanya, kita yang ada dalam gereja ini, sudahkah kita sempurna menjalankan hukum Taurat? Yang 10 saja, bukan yang 613 yang ada di ajaran Yudaisme itu. Kita ada 10 hukum Taurat, kan begitu. Siapa kita yang merasa sudah melakukan semuanya? Sudahkah kita melakukannya? Apalagi 613. Yang 10 saja kita tidak mampu. Satu pun kita tidak mampu melakukannya. Kalau kita mengatakan jangan membunuh, pikiran kita membenci seseorang, itu juga bagian yang membunuh. Kalau dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, semasa dia matinya kita menghormatinya, kita bangun kuburannya bernilai MM-an. Semasa hidupnya jangankan kita tolong, cukup menelepon saja, iya mak sehat ya mak, yang penting aku mengingatkan mama, yang penting aku ingat mama. Siapa yang sudah melakukan hukum Taurat yang 10 itu Bapak Ibu? Enggak ada. Lalu bagaimana orang Yahudi itu? Apakah mereka sudah benar-benar melakukan hukum yang 613 itu? No. Enggak ada yang mampu. Kalau tidak ada yang mampu berarti mereka tidak akan mendapatkan keselamatan, kan begitu? Karena pemahaman mereka dengan melakukan hukum Taurat mereka selamat. Dan ternyata tak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat itu, maka mereka tidak selamat. Nah, lalu keselamatan itu dari mana Bapak Ibu? Ini firman yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Maka keselamatan itu bukanlah karena apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, tapi semata-mata karena anugerah kasih Allah. Hidup ni uhur, mardosa do hita gadukan, tapi nai bata makaholongi hita. Halanya inang Bapa jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan bukanlah karena melakukan hukum Taurat, karena mengandalkan hukum Taurat, tetapi kasih karunia Yesus. Itu yang dikatakan kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Di mana mereka yang percaya kepadanya, kepadanya itu kepada siapa? Kepada Yesus anak Allah yang disalibkan itu, yang kita salibkan itu Bapak Inang. Maka kita beroleh. Karena apa? Karena percaya. Percaya itu bagaimana? Karena iman. Maka karena imanlah kita diselamatkan. Iman yang ada pada kita, itulah menuntun kita kepada keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam pemberitaan Injil itu, Roh Kudus bekerja sehingga kita dapat memahami, mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita Bapak Ibu. Dan Roh Kudus terus bekerja memampukan kita supaya kita mematuhi ajaran Kristus. Untuk apa? Agar kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Orang Yahudi selalu melihat bahwa mereka berbeda dengan orang lain. Ay hebat tuh hal Yahudiun. Mereka selalu mengklaim dirinya berbeda dengan suku-suku lain, dengan bangsa-bangsa lain. Karena apa Bapak Inang?
Karena mereka memiliki hukum Taurat 613 perintah. Ini katanya. Sehingga mereka membedakan dirinya dengan orang lain. Dan mereka mengklaim dirinya itu orang baik, orang saleh, orang benar. Sementara suku lain, bangsa lain adalah orang yang tidak benar. Ini karena mereka memahami hukum Taurat tadi. Hal inilah membuat mereka menjadi sombong, Bapak Inang. Bahkan mereka justru melarang mereka makan bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Karena di luar Yahudi itu mereka anggap kafir. Mereka anggap itu tidak menerima keselamatan. Sehingga kalau kita baca itu semua di pasal 2, Paulus mencela mereka yang memiliki pemahaman yang keliru tentang itu. Paulus sangat jelas mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Di ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Coba tampilkan dulu ayat 28. Ya, kita baca dulu semua Bapak Inang. 2 ya. Dalam hal ini benar kan? Ini jelas diajarkan oleh Paulus bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin. Semua sama di hadapan Tuhan. Orang Yahudi tidak dapat memperoleh pembenaran oleh hukum Taurat karena mereka tidak melakukannya, tidak mampu melakukannya. Maka tidak ada alasan bagi mereka kalau mereka itu mendapat memperoleh pembenaran oleh hukum Taurat. Jadi mereka itu sama dengan orang non-Yahudi, Bapak Inang. Sama dengan kita. Sama dengan orang di luar Yahudi sana. Kesamaan kita apa, Bapak Inang? Sama-sama orang berdosa. Karena itu, yakini nasiam do kita sama. Di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa, Bapak Inang. Iya. Jadi tidak ada perbedaan orang Yahudi, non-Yahudi. Jangan katakan, aku berbeda dengan kamu. Kalau kita mengatakan berbeda, berarti kita orang Yahudi. Yang mengandalkan hukum Taurat. Tetapi kita lihat di sini, semua hanya dapat dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Dengan hal itu juga, maka kita disebut anak-anak Allah. Maka kita juga dikatakan menerima janji Allah. Hanya karena imanlah seseorang diperhitungkan benar oleh Tuhan, Bapak Ibu. Karena perbuatan baik kita tidak. Ya, jadi jangan mengandalkan aku sudah banyak berbuat baik di GKP Sarapaninda, maka itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Aku layak menjadi anak-anak Tuhan. No. Yang menjadi kita layak di hadapan Tuhan adalah iman yang ada dalam diri kita. Iman yang berbuah. Kalau kita bisa berbuat baik, Bapak Inang, itu adalah buah daripada iman kita. Jadi kalau kita belum bisa berbuat baik, berarti kita belum punya iman. Maka kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kita tidak layak menjadi domba-domba Kristus. Maka mari kita berpikir tentang ini, supaya kita semakin beriman kepada Tuhan. Hukum Taurat bukanlah jalan keselamatan. Tapi hukum Taurat itu dikatakan di ayat 24 tadi adalah sebagai penuntun. Rambu-rambu kehidupan kita. Petunjuk. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Seperti guru penuntun untuk mengawasi anak-anak. Termasuk ini para budak yang membawa mereka ke sekolah. Jika anak-anak sudah dewasa, misalnya guru SD, anak-anaknya sudah dewasa, katakanlah dewasa dalam selesai, mulai kelas 1 sampai kelas 6, maka setelah dia tamat dari SD, dia tidak membutuhkan guru itu lagi. Benar tidak? Benar, dia akan tinggalkan itu karena sudah semakin dewasa. Demikian seterusnya Bapak Inang. Bukan dalam arti mengabaikannya. Tidak. Itu makanya kalau ada hari guru kan,
Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Artinya tidak mengabaikan, tapi sudah tidak lagi membutuhkan. Tidak lagi seperti membutuhkan susu, tapi sudah membutuhkan makanan keras. Maka lebih naik lagi. Yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA ke perguruan tinggi. Nah, inang Bapak jemaat yang terkasih, begitulah ketika Kristus datang menggenapi karya keselamatannya, manusia diperhitungkan benar oleh karena imannya. Jadi manusia tidak perlu lagi hukum Taurat yang diibaratkan sebagai guru penuntun tadi. Tetapi itu hanya sekedar petunjuk. Iya. Kalau dikatakan Taurat 1 sampai 10 itu adalah petunjuk hidup. 1 sampai 4 petunjuk tentang bagaimana aku dengan Tuhan. Nahahita pakunai bata. Maka hukum 1 sampai 4 itu mari kita hormati. Termasuk hari ini kita sudah menjalankan hukum vertikal kepada Tuhan. Hukum pertama, menguduskan hari ke-7, hari Tuhan, hari Minggu. Jadi yang godong dope hari Minggu pelang sopat kita beribadah Bapak Ibu. Mun si pikir honon mau. Iya, ini perlu dipertanyakan ini. Kalau dikatakan aduh enggak sempatlah aku, jauh kali. Pulanya banyak kali kesibukanku. Aduh, apa enggak malu kita kepada Tuhan Bapak Inang. Tuhan itu sudah cukup deal memberikan 6:1. 6 hari kita sudah diberi kesempatan. Dia hanya meminta 1 hari, dalam 1 hari pun 1,5-2 jam di gereja untuk beribadah menyembah kepadanya. Itu pun masih ada alasan, aduh enggak sempat aku, maaf ya. Enggak perlu minta maaf kepada manusia. Enggak perlu minta maaf kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi yakinlah, percayalah, dan lihatlah apa yang dikatakan hukum. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maka kalau aku adalah Tuhan Allahmu, hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabatku, hari Tuhan. Itulah hari bagiku untuk menerima persembahanmu, menerima pujianmu, menerima penyerahan dirimu. Dan itu pun tidak saja kamu memberikan, justru aku memberikan. Maka Bapak Inang, apa yang kita kerjakan dalam 6 hari ini, percayalah hari ini Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita. Amin. Maka jangan abaikan perintah Tuhan yang pertama sampai keempat ini. Jadi jelas sudah Bapak Inang bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dalahi pakon naboru, anak-anak pakon orang tua, tuan dan hamba. Mereka semua menjadi satu di dalam Kristus dan mereka akan mendapatkan warisan berdasarkan Injil janji Tuhan. Kita lihat ayat 29 Bang, silakan ditampilkan. Bapak Inang kita baca 2 ya. Dan jikalau kamu luar biasa kan Bapak Inang. Kalau kita ini milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham, bapak orang percaya. Maka kita juga berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah Bapak Inang? Kehidupan kekal. Tapi mari kita lihat Bapak Inang selanjutnya. Dosa dan pelanggaran kita membuat kita menjadi seteru Allah. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Tapi kita bersyukur Bapak Inang, kalau hari ini diingatkan bahwa penebusan oleh darah Yesus itulah yang memperdamaikan kita kepada Allah. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita menerima warisan Allah. Dalam Yesus Allah menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak Allah. Kita menjadi milik Kristus. Lang milik Krisibolis be. Ingat Bapak Inang, kalau kita tidak punya iman, kita bukan milik Kristus. Tapi kita milik iblis, seteru Allah. Janji pertolongan kita akan menerimanya dan itu akan memenangkan kita dalam setiap kesulitan hidup dan masalah hidup kita. Bahkan memberi kesembuhan kepada hati yang terluka.
kepada jiwa yang terluka, memberi kesembuhan kepada semua penyakit-penyakit, dan memberikan penghiburan kepada kita. Jadi Bapak Inang, kalau kita milik Kristus, kita akan menerima kesejahteraan hidup dan masa depan kita yang lebih baik lagi. Onma, inilah yang tidak dapat dipertahankan oleh jemaat Galatia. Mereka sebahagian diombang-ambingkan pengajaran sesat. Kalau mereka seperti itu Bapak Inang, hari ini firman ini mengingatkan kita bersyukur. Apa yang dilakukan oleh jemaat Galatia menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Hari ini kita bersyukur karena kita ditegur oleh Allah melalui firman-Nya hari ini supaya kita waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. Banyak yang menyesatkan kita Bapak Ibu. Bukan saja mereka yang datang dari aliran-aliran yang keliru, tapi ketika dalam hati kita Bapak Ibu ada hal-hal yang tidak baik, itu adalah ajaran sesat. Yesus sudah memperdengarkan ajaran yang baik, ajaran yang sehat. Kasihilah sesamamu, berilah tumpangan, berilah pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak melakukannya Bapak Ibu, kita sama dengan orang yang jauh atau seteru Allah. Maka hati-hati, waspadalah. Karena pengajar sesat ini mungkin saja akan mencoba datang mempengaruhi iman kita. Dan bentuknya boleh berbeda-beda Bapak Ibu. Bodo roh kolihan jai di bawah Alkitab. Yesus begini, Yesus begini. Tetapi itu hanya alasan supaya dia boleh memasuki pikiran kita. Bisa saja melalui itu dia membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa saja juga bentuk lain, misalnya dalam bentuk mengutamakan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mungkin juga ajaran sesat ini dalam bentuk seperti orang-orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Atau mungkin juga bentuknya Bapak Ibu, ajaran sesat yang menista Injil. Jadi kita tidak usah goyang, tidak usah ragu. Kalau memang kita punya iman, iman kitalah yang membenarkan kita, bukan yang lain. Kalau ada orang mengatakan, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah amalmu. Memang kita perlu berbuat baik Bapak Ibu. Sebagai orang yang sudah menerima penebusan Yesus, layaklah, haruslah hidup dengan baik. Hidup dalam kasih, hidup dalam kesabaran, hidup dalam pengampunan. Itu dampak daripada iman yang bertumbuh. Jadi omong kosong imannya kalau dia tidak dapat memaafkan orang lain. Omong kosong imannya kalau dia tidak punya kesabaran. Kalau dia tidak mengindahkan perintah Allah. Kalau dia tidak mau mengasihi orang lain. Maka di sini kita harus ekstra hati-hati Bapak Ibu. Dan kita harus berani melawan segala pengaruh-pengaruh yang menyesatkan itu. Bagaimana cara melawannya? Enggak usah payah-payah, hanya dengan iman saja. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang berakar pada Kristus. Itu saja Bapak Ibu senjata kita melawan pengaruh-pengaruh iblis yang menyesatkan. Maka kita harus membuka persekutuan yang baik dengan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ini saja. Bukalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukalah hubungan yang baik dengan Yesus. Maka kita akan dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik. Firman Tuhan harus bertumbuh di dalam hati kita Bapak Inang. Firman Tuhan harus menjadi pakaian bagi kita. Karena iman itu juga yang akan menuntun kita untuk selalu memuliakan Allah dalam hidup kita. Jadi yang godini Paulus, jikalau ada imanmu sebesar biji sesawi, engkau akan bisa memindahkan, berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Bisa. Nah sekarang kita uji sebesar apa iman kita. Kalau biji sesawi enggak nampak itu iman, ya kan Bapak ini? Apalagi perjumanya kan ya rusidon arum ge.
anggoi hutanami arum maon. Halus sekali itu. Bahkan sampai kalau dijatuhkan itu ke tanah, kita tidak tahu yang mana itu biji arum itu. Lebih kecil lagi dari itu biji sesawi ini. Kalau sudah sekecil itu pun iman kita bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau kita punya iman yang besar. Lihat diri kita Bapak Ibu. Adakah sebesar biji sesawi iman kita? Bisakah kita rasakan itu? Tapi percayalah Bapak Inang, orang yang mau, orang yang selalu membuka hubungan baik dengan Tuhan, maka dia akan dituntun untuk selalu bertumbuh dalam imannya. Oleh sebab itu melalui firman ini, kita tahu bahwa hukum Taurat tidaklah menyelamatkan, hanya sebagai penuntun. Maningon dingat kita Bapak Inang, kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Dan sekali lagi Bapak Inang, hukum Taurat kita tidaklah menjadi sandaran. Tidaklah menjadi hal yang dimegahkan. Karena orang berdosa harus menanggung dosanya dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dikatakan dalam teks kita ini, sebelum Yesus datang, kita dibekali, kita dibentuk melalui hukum Taurat, supaya kita tahu bagaimana beriman kepada Yesus. Maka dikatakan hukum Taurat itu adalah penuntun, petunjuk, bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih Yesus sendiri. Yang berikutnya Bapak Inang, hal yang terakhir dalam khotbah kita ini, ada 3 hal yang ditekankan Paulus kepada kita di jemaat sekarang ini. Yang pertama, Paulus mengingatkan mereka melalui Abraham. Abraham mendapatkan keselamatan bukan karena sudah menjalankan hukum Tuhan saja, tetapi dengan beriman kepada Allah. Imannya membuat dia mendapat berkat. Kan luar biasa ujian iman daripada Abraham. 75 tahun. Di usia 100, berarti 75 ke 100. 25 tahun menanti berkat Tuhan, yaitu Ishak anaknya. Dia sabar, dia hidup dalam firman Tuhan. Dia percaya pada firman Tuhan. Maka firman Tuhan menyatakan dia adalah bapa orang percaya. Lalu setelah itu Bapak Ibu, imannya juga diuji. Allah sudah memberikan Ishak kepada dia. Lalu Allah juga meminta Ishak untuk dikorbankan. Dia tidak punya unek-unek, dia tidak punya jawaban alasan. Kalau kita itu, ayah hadu Tuhanon, karena itu. Aido pe ibere, mak ijalo. Padahal, dokah mahu mapai mahu. Tapi, ipindo do use. Karena maranggo hita kan. Kalau Abraham tidak. Dia hidup dalam firman Tuhan. Apa kata firman? Itu dilakukan. Maka Tuhan memperhitungkan imannya. Dan imannya itulah membuat Abraham mendapat berkat seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Karena iman Bapak Iman. Bolehlah kita juga beriman Bapak Iman. Kalau Bapak Iman, anak-anak kami, ada kerinduan, keinginan yang juga belum terjawab. Jangan katakan Tuhan tidak mendengar. Jangan katakan Tuhan itu kayaknya lupa. Tapi katakan dalam hatimu, Tuhan punya waktu. Tuhan akan menjawab. Maka aku harus bersabar. Maka aku harus beriman. Maka aku harus berharap menantikan apa kata Tuhan. Yang kedua Bapak Iman, dengan iman jugalah orang percaya terangkat menjadi anak-anak Abraham. Jadi angko persaya kita juga disebut anak-anak Abraham. Bukan karena sisilah keluarga. Tidak, bukan karena keturunan Abraham. Bukan karena sisilah keluarga. Bukan karena suku Yahudi. Bukan karena suku Simalungun. Bukan karena budaya Batak, budaya Simalungun, budaya Toba, budaya Karo dan lain. Bukan karena orang Yahudi maupun non-Yahudi. Tetapi hanya karena iman. Entah siapapun kita Bapak Iman. Entah latar belakang dari manapun kita ini. Kalau kamu bertumbuh dalam iman, maka kita mendapatkan berkat menjadi anak-anak Abraham. Lalu yang ketiga dan yang terakhir Bapak Iman.
Sekali lagi, hukum Taurat hanya berfungsi sebagai penuntun saja, tidak untuk menyelamatkan. Jangan pernah katakan, aku sudah banyak berbuat baik, maka aku layak menerima keselamatan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi karena aku sudah menerima keselamatan oleh darah Yesus, maka aku layak berbuat baik, berbuat banyak bagi setiap orang, bagi jemaat Tuhan. Dan itulah harapan kita juga Bapak Ibu, dengan pengadaan gedung gereja kita. Mari berharap dan berimanlah kepada Tuhan. Berharap akan kasih karunia Tuhan. Berharap akan penyertaan Tuhan. Kalau kita milik Kristus, maka kita akan bersama-sama membawa terang di tengah-tengah kehidupan keluarga besar GKP Sarapan Indah. Siapapun kita, yang berbuat banyak, yang berbuat sedikit, sama saja. Intinya Tuhan mau katakan iman. Kalaupun kita hanya memberi sepeser seperti seorang janda itu, karena dia memberi iman, maka itu lebih daripada 100 juta. Seandainya 100 juta pun ibereham, anggolangi baga sapor sayaon, itu sama dengan 1 peser. Jadi intinya Bapak Ibu, mari iman. Berimanlah dalam memberi, berimanlah dalam berbuat, berimanlah dalam berharap. Maka menjadi anak-anak Tuhan hanya karena iman kepada Yesus diselamatkan. Gabi anak-anak ninay bata, halani hapor sayaon hubani Yesus. Porsaya mahita Bapak Inang, GKP Sarapan Indah adalah milik Kristus. Amin. Kalau milik Kristus, nyatakan iman yang bertumbuh di dalam Yesus. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani holongmu nadomma ipatalar hamban nami. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bahkan melakukan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh hidup menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak pewaris kerajaan Allah. Janji Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami juga boleh semakin tekun mengimani firman Tuhan. Kalau kami diingatkan oleh perintah Tuhan, perintah pertama sampai dengan perintah ke-10, itu adalah bagaimana kami boleh menyikapi dengan iman kami. Bahwa kami anak-anak Tuhan, kami milik Kristus. Maka kami harus dan layak hidup di dalam perintah Tuhan. Kami menekuni perintah Tuhan. Sehingga kami boleh membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberikan iman sebagai anugerah kepada kami. Sehingga kami beroleh keselamatan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Bapak. Dari anak-anak kecil, remaja, nama Poso. Bapak Inang, lansia yang juga sudah naumi. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati harapan-harapan kami, bahkan cita-cita daripada anak-anak kami. Tuhan Yesus, dengarkan seruan kami Bapa. Dengarkan permohonan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, supaya kami boleh dibenarkan karena iman kami kepada Yesus, sehingga kami beroleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah merelakan pelayanannya, hidupnya, keluarganya, bahkan juga apa yang mereka miliki sebagai persembahan untuk memenuhi hukum Tuhan dan juga untuk memenuhi cita-cita Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini dalam rangka pengadaan gedung gereja. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kami percaya biarlah jemaat memberikannya dengan tulus dan dengan iman, dan berharap itu berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengadakan kunjungan pelayanan kasih ke GKP Tangerang. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa tujuan mereka mengadakan kunjungan ini. Engkau melihat kerinduan jemaat-Mu ini Bapa, kerinduan yang teramat dalam Tuhan.
Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan berikan juga mereka berkat-berkat melimpah. Dan berikan mereka sukacita Bapa. Sukacita bukan karena mereka memperoleh nominal, tetapi karena mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka bisa melayani di jemaat-Mu yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami butuhkan di jemaat-Mu ini, Tuhan pasti persiapkan. Karena kami milik Kristus. Karena gedung gereja ini bukanlah fisiknya, tapi orangnya, milik Kristus yang Tuhan telah tebus melalui darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Bapa, dan berikan mereka juga sukacita. Berikan mereka damai sejahtera melalui kehidupan keluarga pekerjaan mereka. Engkau melihat Tuhan jemaat-Mu ini adalah jemaat yang biasa, tapi boleh menjadi jemaat yang luar biasa. Karena iman mereka bertumbuh, karena iman mereka berkembang. Tuhan Yesus, mari Bapa nyatakan kuasa-Mu di jemaat-Mu GKP Sarapan Indah ini. Dengan mengadakan gedung gereja yang baru, yang boleh mereka pakai nantinya untuk tempat mereka memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama bersuka cita dengan umat yang lain. Mari Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sekuat apapun iblis akan merongrong kebersamaan kami, itu tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan memiliki kami. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang terkasih kami yang juga sudah memberikan apa yang mereka miliki. Bapa di sorga, mari semakin Engkau menambahkan, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Lewat kehidupan pekerjaan mereka, lewat anak-anak cucu mereka. Mari Tuhan Yesus berkati mereka Bapa, supaya pelayanan mereka, pemberian mereka, itu boleh menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui mereka juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersuka cita bersama-sama jemaat yang boleh beribadah hari ini. Engkau melihat ada jemaat yang hadir dari jauh Tuhan, dari GKP Seprata Pematang Siantar. Terima kasih Tuhan. Mereka juga sudah mau bersekutu bersama-sama kami di sini. Bahkan juga sudah memberikan berkat Tuhan untuk pengadaan gedung gereja ini. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu yang datang dari jauh. Dan kapanpun mereka akan kembali ke tempat mereka, kami percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan menambahkan berkat sukacita yang lebih lagi kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada secara khusus di jemaat-Mu ini. Dari hal terkecil dan sampai kepada hal terbesar, kami Tuhan memohon kepadamu, biarlah itu menjadi pelayanan yang indah dan dupa yang harum kepada Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hatani na bata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Aimana tersurat bani, sada kronika 10 ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliao ni goranmu. Buan magalangan, anjaharoh mana siam hulobeni. Sombah ma Jahoba marpakean nama pasing. Sonari ondoskon hitama galangan.
Martonggo mahita mangondoskon galangan kahu bani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardiar layak jana na unjah huban nami. Tarima kasih maha tahunun nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasuham goluk nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasu-pasuham hor janami das hubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur. Rodohanami mangondoskon buah ni horjana do pinasu pasumuin. Gabi galangan hatarima kasih. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajaluham magalangan namion. Bahin hasangapon ni goranmu. Janah mambahin lambin marhataridahan harajaunmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jaluhamma tonggo namion. Amin. Bamu sadokah ni au on o Yesus Tuhan. Lahoma nasiam, janah pindahi nasiam mana madiar, ulang mana jahat. Ase manggolut nasiam. Ase tongon majahuba nai batase baut hasoman nasiam. Songon na hinatahon nasiam. Mulak mahita ibagas damai jalo hitama pasu-pasu umbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata mahita. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah mai hidup mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ipasurap madameni hubani tondu itabe. Amin. Ya, salam betaganupan. Ya, puji Tuhan, malah suhur. Ya, diardo mardalan ibadah ta sokot nerion. Ya. Terima kasih ini nasana malaya inang bipo. Ya, luar biasa firman niham kedarion sokoton. Ya, di Tuhan masuk-masuk siam na malayani. Terima kasih nah hadir John multibaktian pelaku firman mahita. Tuhan ma nama masuk-masuk hita bagas keluarga perkeluarga mulak mahita di bagas dame siap nama layani
tuloy na siyam, salamihan namin na siyam. Kasih, Ma. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Next.